Halo, Assalamualaikum Kak Robi. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat selalu tentunya ya? Baik, alhamdulillah. Oke. Ini Kak Robi, ini kan kita selama pandemi ini kita awalnya kan sering banget nih kita ketemu, tapi beberapa tahun ini ya, hampir 2 tahun setengah ya pandemi ini, kita jarang sekali, apalagi kampus masih daring ya, belum luring. Jadi, nih Kak Robi, aku mau bertanya nih, apa aja nih ya Kak Robi lakukan selama selain mengajar, ini kan sebagai akademis nih Kak Robi ya. Ini apa kira-kira Kak Robi ini? Kalau saya selama pandemi kebanyakan memang rebahan. Rebahan ya, siapa tahu dengan rebahan ini Kak Robi memiliki ide-ide ya sebagai penulis atau puisi mungkin Kak Robi. Iya, sebenarnya kalau masa pandemi itu lebih banyak refleksi ya, refleksi diri. Dan satu hal yang saya syukuri merubah ya, yang dulunya saya tuh sebenarnya kalau bisa dibilang kalau kerja itu ritmenya padat gitu Bu, Kak Novi. Iya. Tapi kalau sekarang saya bisa menyesuaikan agar ritmenya itu nggak padat Oh gitu. gitu. Jadi bagaimana dia juga Kak Robi ini memperhatikan tubuhnya juga, Benar, tidak benar. harus tubuhnya itu ayo kerja gitu. Ini ada saatnya kita tubuh diistirahatkan Benar. gitu. Jadi ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya beribadah, begitu ya Kak Robi. Betul. Oke. Itu nggak mudah loh, soalnya kan itu kayak ngerubah habit kan. Iya, habitnya biasanya itu kerja, terus sekarang di mana ada rebahan, sesi rebahan. Jadi bagaimana habit yang biasanya kerja itu diubah menjadi habit rebahan. Wah, keren itu Kak Robi ya. Jadi ada satu perubahan untuk memanjakan diri. Me time ya, jadi me time ya. Jadi supaya selain me time itu ada loh Kak manfaatnya. Supaya anti-aging kita itu juga masih jadi meskipun kita sebagai seorang akademik, bagaimana kita itu juga nggak terlalu kutu buku banget gitu kelihatannya ya. Seorang akademik kan biasanya lebih banyak referensi membacanya artikel dan sebagainya. Jadi lebih ke ininya juga memanjakan diri, me time-nya juga dapat. Oke, Kak Robi, selain itu saya mau tanya nih, Kak Robi bisa masak nggak di rumah? Kalau bisa sih bisa, tapi kalau ngomong jago sih enggak. Enggak ya. Tapi di antara ini masakan yang saling berkesan, mungkin Kak Robi buat apa, terus ditujukan ke mamahnya, itu apa? Pernah masak apa? Kalau berkesan sih, kalau saya masak gitu, atau memberi hadiah ke orang tua itu jarang pakai makanan, karena pada dasarnya emang nggak suka, nggak suka sih, nggak bisa masak. Pada dasarnya nggak bisa, tapi kalau sekarang kan bisa kan, kalau misalnya masakan standar kayak sayur asem gitu kan, sayur sop gitu, itu bisa gitu. Tapi kalau memberikan makanan khusus untuk orang tua sebagai hadiah itu nggak ada. Nggak ada ya. Kalau makanan khas juga nggak tahu apa ya, cuma kesukaan aja ya. Kalau dari Jombang itu sebenarnya makanan ini karena tadi saya tanya terkait makanan ya, terus Kak Robi juga bilang ada makanan khas gitu. Sambil ini promosi di makanan khas Jombang. Apa sih Kak sebenarnya? Ini saya sudah 7 tahun loh di Jombang, tapi saya tidak tahu kan pendatang ini saya ceritanya. Tapi nggak tahu apa sih sebenarnya makanan khas dari Jombang itu. Mumpung ada ahlinya ini apa sebenarnya Kak? Saya sebenarnya ini disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya juga bukan pemburu kuliner aslinya, tapi mungkin ada beberapa yang saya tahu tentang makanan di Jombang gitu. Kalau kita ngomong kekhasan dulu saya sebenarnya juga bingung kalau Jombang. Apa sih khasnya gitu ya? Khasnya gitu, karena khasnya Jombang itu ini apa dari dulu bukan kecap. Kecap. Iya. Dulu kalau nyebut apa sih khasnya Jombang gitu, durian kecap gitu. Kecap, bukan durian tapi kecap. Gitu ya. Saya kira durian Wonosalam, ternyata kecap ya. Kecap, gitu. Terus gimana nih kok bisa gitu? Sedikit cerita sedikit aja. Kalau dulu ketika kecil itu kan, nah setelah itu kan banyak dari berbagai daerah itu muncul makanan-makanan khas gitu ya. Kalau kecap kan kita sebagai makanan pendamping untuk masak, nggak bisa kalau untuk dimakan gitu. Tapi kalau kalau makanan khasnya Jombang itu apa gitu, nggak ada, belum tahu. Sampai akhirnya muncul kalau akhir-akhir ini banyak yang kemudian ini ya mengupkan gitu, membuat makanan-makanan khas daerah, apalagi Jombang. Iya, sekarang itu kuliner ketika ini pandemi ini meroket banget. Jadi hampir setiap daerah itu cita rasa daerah bumbunya gitu Iya benar. Saat pandemi ini ya Kak. Orang paling nyebut gitu kikil. Oh kikil ya. Hampir sama dengan daerah Kulonan, Solo, ada tengkleng gitu ya istilahnya. Kikil ada di daerah Bandung. Di sini kikil Gus Dur. Oh iya. itu ciri khas mungkin ya. Iya. Kikil Gus Dur itu ya. Iya. Ada juga kikil yang
nggak kelihatan sih tempatnya, tapi lumayan lah rasanya. Itu ada di daerah Sumoyono itu, yang Sumoyono ya. bagian baratnya Alfamart. Itu juga ada. Oh, itu bisa dicoba nanti ya? Bisa dicoba, Oke, silakan. siap. Oh ya Kak Robi, selain itu mau tanya lagi nih terkait tulis menulis nih. Saya pengen tahu nih, Kak Robi kayaknya dulu tuh saya pernah lihat, karena kita sudah simpan nomor ya Kak Robi, saya lihat status Kak Robi itu ada template ya, menulis puisi buku ya, seperti cerpen ya. Bukan cerpen apa sih. Novel ya? Iya, novel. Itu Iya, cerita tentang apa Kak Robi ini? Penasaran nih, sedikit dikupas dong Kak Robi. Itu dulu banget Kak, dulu banget. Gitu kan, namanya kan sudah ada usaha nulis gitu dari pesan-pesan kali. Itu cerita tentang apa Kak? Itu tahun berapa ya? 2018 sebelum pandemi. Sebenarnya proses nulisnya itu juga sudah lama sekali gitu. Karena ini Kak Robi ini kepala siaran radio. Kepala radio. Iya benar. Iya. Jadi dulu itu ketika pertama kali di Unhas memang ada banyak waktu luang gitu. Jadi waktu itu aku manfaatkan untuk nulis cerita fiksi gitu, dan cerita fiksi itu novel. Nah, waktu itu nulis novel tentang sebenarnya pengen yang ada kekhasannya gitu. Tapi apa ya kalau banyak khasnya itu, maksudnya khasnya Jombang atau khas Bukan, daerah mana, mengambil cerita, latar gitu. belakang mana? Oh, khas ceritanya mau ngangkat tentang romansa atau apa gitu. Terus akhirnya diangkat apa Kak? Nah, waktu itu kalau misalnya ngelihat beberapa novel yang kemudian melekat di orang-orang itu karena ada nilainya, bukan cuma sekedar cerita tentang kisah percintaan apa gitu. Meskipun ada kan yang tentang kisah percintaan juga sukses dan melekat banget. Apalagi gitu. sekarang itu kalau rumus novelnya itu percintaan itu banyak. Iya, banyak. Laris gitu di masyarakat. Iya. Jadi waktu itu aku mau ngangkat tentang hal yang sederhana yang saya tahu dan bisa memastikan itu tidak salah gitu kan. Karena kalau nulis novel kan juga harus ada riset dengan tujuan supaya nanti bangunan ceritanya itu nggak ada yang miss gitu, atau logikanya itu nyambung gitu dengan kehidupan real misalnya. Nah, waktu itu aku juga ngangkat hal yang sederhana itu kaitannya sama huruf hijaiyah, huruf pegon gitu. Sih. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Huruf itu kan pegon. Justru nanti istilahnya tuh kayak ini ya, bagaimana novel itu juga terintegrasi ke dalam kehidupan gitu ya. Terus itu di novel itu bagaimana Kak? Jadi cerita dong. Jadi kan aku mau ngangkat tentang huruf pegon gitu. Kalau mungkin di lingkungan pesantren banyak orang sudah tahu tentang aksara pegon gitu. Tapi bagi masyarakat umum bagi masyarakat umum itu bisa jadi hal yang baru. Kalau di antara beberapa aksara, kalau dulu kan ada salah satu tulisan di Kompas itu kalau dari sekian tahun itu aksara itu akan hilang gitu. Betul kalau tidak dituliskan gitu ya. Tapi kalau di aksara pegon sih saya rasa enggak, karena pesantren kan banyak ya, dan terus diamalkan terus. Betul, gitu. Lestari di situ gitu. Dan waktu itu saya ngambil tentang aksara pegon, ya ceritanya sebenarnya tentang seseorang yang kemudian tanpa sengaja dikenalkan dengan aksara pegon. Dia tidak mau tapi terpaksa harus mempelajari itu. Karena apa? Karena dia bertujuan ingin membaca rahasia yang ditulis oleh ibunya dalam sebuah diare kayak gitu. Makanya bisa disimpulkan seseorang itu bisa karena keterpaksaan juga. Terpaksa. Iya bener. Mau dipaksa dong. Oh gitu ya. Gitu sih. Dan perjalanannya lama. Kalau saya itu sampai kemudian terbit dan mendapatkan respon dari penerbit waktu itu cukup lama. Sampai akhirnya 2018 itu dapat kesempatan dari Diva Pers Jogja untuk diterbitkan. Dan alhamdulillah waktu itu sudah diterbitkan. Dan memang sih kalau kita ngomong menulis itu bukan jalan keuangan ya. Bukan. Tapi setidaknya tulisan kita itu bermanfaat gitu ke depannya. Apa yang kita tulis dalam sebuah buku itu bisa memberikan manfaat orang lain. Benar. Ada ilmu jariahnya yang biasanya kalau misalkan menjadi amal kita nanti. Betul, gitu. Jadi menabungnya bukan menabung di dunia, tapi kita menabungnya di akhirat nanti. Iya, dan dari situ juga dapat banyak kesempatan untuk kemudian kan dari situ nama dikenal ya. Branding nama. Akhirnya ada yang kemudian ngajak sharing, kemudian pengen berbagi ilmu gitu, pengen berbagi pengalaman. Akhirnya juga terwujud dari situ. Iya. Gitu seperti sih. Kemarin yang diundang di novel Tulungagung ya, terakhir itu berarti dari novel itu ya? Tulungagung. Bukan. Yang novel hotel itu? Yang ada acara di hotel itu? Bukan itu kayaknya ya? Sama radio itu. Ada sama radio ya. Iya, kalau dulu sih terakhir itu yang diselenggarakan oleh sebelum pandemi itu ya, yang diselenggarakan oleh
apa namanya itu saya lupa. Oh, Jombang Institute gitu. Jombang Itu Institute. penggagasnya itu salah satu seniman di Jombang sama dosen di Stikip gitu. Oh, Ada gitu. satu kolaborasi Kolaborasi. dan ditujukan kepada para guru-guru SMP, SMA se-Jombang. Dipilih ya beberapa ini untuk mengasah kemampuan dalam menulis fiksi. Nah, waktu itu sharing di situ. Oke, gitu. oke, oke.